Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konseli semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kamila Dwi Mustika Pratiwi, biasa dipanggil Kamila. Saya dari kelas L5K Prodi BK di Universitas Indah Prasta PGRI atau yang biasa disebut dengan Kampus Unindra. Nah, apa kabar nih Sobat Konseli semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya teman semua. Semoga dalam keadaan yang paling optimal, oke? Baik. Jadi sekarang itu di sekitar kita banyak banget nih permasalahan tentang kesehatan mental yang kurang bagus. Nah, hal ini tentunya menjadikan banyaknya kasus yang marak terjadi akhir-akhir ini loh teman-teman. Contoh kayak gimana sih? Banyak penyebabnya ternyata teman-teman, kayak misalkan contohnya bunuh diri, kesehatan mental mudah stres itu banyak banget penyebabnya. Misalkan yang pertama dari kurangnya perhatian orang tua, stres yang berlebih, suka memendam perasaan dan masalahnya sendiri, dan yang paling banyak karena seorang itu tidak bisa menyampaikan atau mengeluarkan emosi yang ada di dalam dirinya loh teman-teman. Tuh bahaya kan? Ini benar-benar bisa berbahaya loh teman-teman untuk kesehatan mental kalian. Nah, karena bila emosi atau mental seseorang itu, masalah seseorang tidak bisa disampaikan atau dikeluarkan dengan baik, itu akan membuat pikiran menjadi mudah stres dan tubuh tentunya juga menjadi tidak sehat. Nah, dan apabila kalian merasa nih, kok kayak udah ada ciri-cirinya atau gejala seperti itu, penting untuk kita melakukan sesi konseling loh teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, kira-kira di sini apakah udah ada yang pernah ikut konseling atau tahu apa itu konseling? Misalkan belum, jadi konseling itu yaitu suatu penyuluhan atau proses yang dilakukan seseorang ahli. Jadi ini seorang ahli dilakukan kepada seorang individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi kliennya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih tujuan konseling apa sih? Nah, jadi konseling itu bertujuan untuk membantu semua klien agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, juga memperoleh dasar keterampilan hidupnya, atau dengan kata lain, dapat membantu klien agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Nah, juga secara umum tujuan bimbingan konseling itu untuk membantu individu memperkembangkan diri. Jadi untuk membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Maksudnya tuh kayak kemampuan dasar yang dimiliki dan bakat-bakat yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, berbagai latar belakang yang ada juga seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, dan juga lainnya. Nah, dari pengertian tersebut, kalian udah tahu nih bahwa proses konseling itu amat sangat membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, terus kapan sih sebenarnya kita tuh harus melakukan sesi konseling? Apa kalau nggak terjadi apa-apa kita lakuin, atau pas udah terjadi kita baru lakuin gitu loh. Jadi, umumnya konseling itu direkomendasikan setiap kali seseorang bergumul dengan kehidupannya, hubungannya, masalah pekerjaan atau kesehatan mental tertentu, serta masalah yang memicu individu menjadi sangat merasa kesakitan atau kesal selama beberapa hari. Jadi itu biasanya muncul dari dalam diri kalian guys, tiba-tiba ada perubahan. Nah, di sini pernah adakah yang sebelumnya melakukan sesi konseling? Faktanya nih ya teman-teman, banyak yang tidak berani melakukan konseling karena alasan takut dan enggan untuk menceritakan masalah mereka kepada konselor. Padahal sebetulnya konseling itu sama sekali nggak menakutkan kok teman-teman. Malah kita tuh dapat mencari jalan keluar. Kita dapat berkonseling sama konselor, nemu jalan keluarnya dan solusi dari masalah-masalah yang kalian alami loh.
Selain itu, kalian juga bisa mencoba untuk melakukan sesi konseling seperti dengan guru BK yang kalian percaya di sekolah, juga dengan konselor yang berpengalaman. Udah banyak itu sekarang, teman-teman. Selain itu, masih banyak cara apabila memang kalian enggan untuk bertemu atau tatap muka secara langsung dalam sesi konseling nih. Jadi, salah satunya dengan mempelajari permasalahan yang kalian alami di aplikasi Mindtales. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu atau pernah mendengar tentang aplikasi atau akun Mindtales ini, teman-teman? Jadi, akun Mindtales ini merupakan platform konseling online bersama konselor dan psikologi profesional. Wah, keren banget ya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui dan saling sharing pengalaman dan masalah yang kita alami loh, teman-teman. Kita juga bisa mengetahui apa aja sih masalah-masalah yang biasanya ada di dalam kesehatan mental. Terus juga kita bisa tahu, bisa sharing-sharing. Selain itu juga kita bisa mempelajari nih di sana di dalam akun itu kayak kesehatan mental tuh apa sih, konseling itu gimana. Terus juga kalian bisa tahu nih konseling-konseling apa yang bisa dilakukan, ciri-cirinya gimana, cara penyelesaiannya gimana. Nah, saya pun sebagai konselor di sini sangat merekomendasikan kepada kalian untuk memfollow akun Mindtales ini untuk info-info penting mengenai konseling loh, karena ini berguna banget buat kalian. Dan dari akun ini juga kalian dapat mendapatkan tuh banyak informasi terkait konseling. Juga dapat melakukan seperti minat penjuruan, training of trainer, dan tentunya meyakinkan kalian bahwa konseling bukanlah hal atau sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang dipaksa gitu. Jadi kalian tenang aja, kalian bisa mempelajari sesi konseling di sana, bisa sharing-sharing aja. Itu sangat bagus, teman-teman. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan materi dan pembicaraan kita hari ini. Jangan lupa ya untuk kalian memfollow akun Mindtales ya, teman-teman. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman konseling.